Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, semoga di kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi dan kembali akan mengulas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, materi tersebut terdapat dalam materi kelas 4 tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Kegiatan ekonomi di Indonesia meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan produksi adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen, sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, untuk konsumsi, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Sehingga aktivitas ekonomi penduduk Indonesia ada yang memanfaatkan potensi alam wilayah daratan dan ada juga yang memanfaatkan potensi alam di wilayah lautan atau perairan. Jenis-jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Secara umum, aktivitas ekonomi tersebut bersumber pada 4 bidang ekonomi. Ada bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang kehutanan. Nah, yang pertama kita bahas dulu bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Yang pertama, pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Yang kedua, pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, ada bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. 2. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba.
Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Yang ketiga ada bidang perikanan. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Ada dua jenis aktivitas perikanan. Yang pertama, perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Yang kedua, aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Yang selanjutnya ada bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Contohnya hasil hutan kayu ya dari kayu-kayuan dari pepohonan. Untuk contoh hasil non-kayu itu ada buah-buahan, ada sayur, ada karet, ada kapas, dan lain sebagainya. Adapun fungsi lain dari hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, menyeimbangkan iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keragaman tersebut hampir di setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. 2. Perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan. Semangat nasionalisme berlebihan hingga menganggap rendah bangsa lain. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lain sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat di Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Mpu Tantular pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Contoh bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain
sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Nah, untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, hendaknya kita menghindari sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, waktunya membuat tugas. Yang pertama, tuliskan 5 contoh hasil perikanan tangkap dan 5 contoh hasil perikanan budidaya yang kalian ketahui. Nomor 2, mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Nah, ini bisa kalian artikan sendiri dengan bahasa kalian masing-masing dan tulis pada buku yang sudah disediakan. Yang ketiga, tuliskan informasi penting yang kalian ketahui tentang manfaat keragaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, tuliskan hal apa saja yang harus kita hindari untuk mewujudkan rasa satu kesatuan yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan di buku tema 7 pun juga ada. Baik anak-anak pintar, demikianlah materi kita hari ini. Toleransi adalah sikap kunci yang harus kita kembangkan dalam bermasyarakat di tengah keberagaman. Kembangkanlah sikap tersebut agar kita hidup rukun berdampingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.